Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Saya Nur Fauzia Lubis SPD, CGP Angkatan 6 Kota Tanjung Balai, Unit Kerja SMP Negeri 1 Atap Kota Tanjung Balai. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memberikan sebuah demonstrasi kontekstual tentang salah satu modul yang ada di pendidikan guru penggerak, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Seperti yang kita ketahui bersama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai dengan kebutuhan tanaman-tanaman tersebut agar tumbuh dan berkembang dan berbuah dengan baik. Tetapi perlakuan terhadap tanaman tidaklah sama. Mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus mampu menerapkan metode belajar yang bervariasi yang berpusat pada siswa sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Namun harus selektif karena tidak semua yang baru itu baik. Indonesia memiliki potensi-potensi alam dengan sosial budaya serta kultural yang dapat dijadikan sebagai sarana sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak-anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing sejak lahir. Seorang pendidik tidak bisa menghapus sifat dasar yang dimiliki anak didik. Yang dapat dilakukan adalah menunjukkan, menuntun, dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga mengaburkan atau menutupi sifat-sifat jeleknya. Dan seorang pendidik harus membekali keterampilan pada anak didik sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita bekali anak didik dengan kecakapan abad 21. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan hal yang paling penting dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pendidikan dan pengajaran. Seorang pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya, menghormati dan memperlakukan anak didik dengan sebaik-baiknya, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana. Dalam pembelajaran di kelas, pendidik harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Dan pendidik seharusnya memberikan penguatan tugas sesuai dengan kebutuhan dan minat anak didik. Lalu, pendidik juga tidak akan memberikan hukuman yang tidak mendidik. Kemudian, pendidik memberikan pelajaran yang menyenangkan dengan mencoba berbagai model pembelajaran dan berpusat pada anak didik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara
mengenai pendidikan dan pengajaran sesuai dengan slogan pendidikan di Indonesia, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan atau contoh. Kemudian Ingmadio Mangun Kaso, di tengah membangun semangat. Dan Tut Uri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Adapun implementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama, ketika berada di dalam kelas. Yang pertama, pendidik memberikan kemerdekaan belajar dan berpusat pada anak didik sesuai dengan kebutuhan dan minat anak didik. Yang kedua, pendidik mampu menciptakan ruang kelas yang berkolaborasi, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat anak didik. Yang ketiga, pendidik harus mampu memberikan semangat dan dorongan kepada anak didik sekaligus sebagai motivator dan juga contoh. Lalu yang keempat, pendidik harus menghargai perbedaan sifat dan karakter anak didik dengan menuntunnya menjadi anak didik yang lebih baik. Implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah yang di luar kelas. Yang pertama, menuntun dan mengarahkan bakat minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, kegiatan pramuka, atau bisa dengan kegiatan tari daerah, atau dengan kegiatan drama atau teater, atau dengan kegiatan olahraga seperti pencak silat. Yang kedua, sebagai pendidik, tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga dapat mentransfer nilai-nilai budi pekerti. Dalam hal ini, kami menerapkan sebagai pembiasan di sekolah. Yang pertama, menyambut siswa ketika baru hadir ke sekolah dengan bersalaman, kemudian melaksanakan sholat berjamaah di musola yang ada dekat dengan sekolah. Lalu mengadakan gotong royong pada hari Jumat yang sering dikatakan Jumat bersih. Strategi yang dilakukan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, pendidik menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Kemudian, dalam menuntun ini, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak didik yang baik. Selanjutnya, strategi yang kita gunakan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menganggap bahwa pendidikan berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak, sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-menanya, tetapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan hal yang penting. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Lalu selanjutnya, bermain merupakan kodrat anak. Dalam hal ini, pendidikan harus mampu memahami
bahwa kodrat anak adalah bermain. Sehingga model pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Demikianlah presentasi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.